Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh seorang ulama besar panutan kita bersama, Abuya Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manabi MA. Kepada beliau yang kami hormati, dengan segala hormat kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in insani ainil wujud والسبب في كل موجود وفي كل أمر محمود صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود وحبيب المعبود وإمام الركع السجود أكرم كل والد وأجل كل مولود سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan juga segenap yang ikut thalabul ilmi, ikut larut dalam acara yang agung ini dimanapun berada, melalui audio video streaming Asy-Syifa yang dipancarkan dari gedung Universitas Unsab Sumedang dalam acara yang agung yang diadakan oleh keluarga besar Unsab Sumedang, terkhusus oleh keluarga besar Fakultas Ekonomi, yang mudah-mudahan acara ini menjadi sebab turunnya hujan rahmat dan keberkahan, khususnya bagi keluarga besar Unsab dan juga umumnya bagi kita semua dan bagi segenap umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Abuya cintai, Bapak Rektor kita, itu Bapak Profesor Haji Arifin, yang semoga oleh Allah dijaga dan keluarganya, dan juga disukseskan dalam segala program-programnya. Dan juga adik-adik Buya yang sangat Buya cintai, Dekan Fakultas Ekonomi, yaitu Adik Ervi Rahman, dan juga Wakil Dekan, ya, ada Rian Periana, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga ada Solihin Royani, Wadek 2
Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga Neng Risa Ratna, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis, dan semua mahasiswa-mahasiswi khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis umumnya di Universitas Unsab yang Buya cintai semuanya, yang Buya doakan semuanya. Semoga kalian semuanya sukses, bisa meraih segala yang kalian cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kalian semuanya. Dan semoga kelak ke depan kalian menjadi sebab perubahan bangsa Indonesia ini menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih baik. Semoga kalian kelak juga oleh Allah dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu mengurus bangsa ini dan negara ini yang sangat besar, sangat kaya. Namun kita semua sekarang sedang merasakan kesedihan yang mendalam dengan keadaan bangsa kita yang serba murad marid, yang serba kurang, padahal negara kita sangat kaya raya. Maka Buya berharap kalian mahasiswa, mahasiswi Unsab ini yang akan menjadi solusi kelak. Di majelis yang agung ini kita bersama-sama mendohirkan kebahagiaan kita, mendohirkan rasa cinta kita, mendohirkan rasa rindu kita, mendohirkan penghormatan kita kepada Nabi kita semua, idola kita semua, panutan kita semua, dan idola semua makhluk Allah, junjungan seluruh alam semesta, kekasih Allah teragung yang Allah jadikan sebagai imam semua nabi dan rasul, imam para malaikat yang Allah jadikan sebagai pembuka kedudukan kenabian sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikasih ruh masih berwujud patung di depan pintu gerbang surga. Nabi kita sudah ditetapkan sebagai nabi di surga, dan juga beliau yang menutup juga makom kenabian dan kerasulan, yakni tidak ada lagi pengangkatan kenabian baru dan kerasulan baru setelah kenabian dan kerasulan beliau. Dan beliau Allah jadikan sebagai nabi akhir zaman, yang mana beliaulah yang menutup kisah sejarah bumi dan langit, kisah sejarah semua penghuni bumi dan langit. Karena dengan diutusnya beliau, bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan disirnakan, dan langit pun akan disirnakan. Matahari, bulan, dan seluruh bintang-bintang akan disirnakan. Semua manusia, semua makhluk hidup, bahkan bangsa setan, malaikat, yang mana bangsa setan malaikat tidak mati kecuali pada hari kiamat. Nah, nanti hari kiamat semua akan diwafatkan semuanya. Semua akan dipindahkan ke alam akhirat. Nah, itu semua jika utusan yang terakhir ini sudah zahir di muka bumi ini. Ketika utusan yang terakhir sudah nampak di muka bumi, maka bersiap-siaplah semuanya. Makhluk hidup kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpindah kehidupan ke alam akhirat yang kekal. Dan
bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka umat Nabi akhir zaman ditaruh oleh Allah di akhir zaman, di akhir masa. Ya, ini akhir masanya dunia, akhir masanya bumi langit, akhir masa kehidupan semua makhluk hidup. Dan umat Nabi akhir zaman ini umurnya oleh Allah dipendekkan. Tidak seperti umat Rasul-Rasul terdahulu. Ada yang 1000 tahun, ada yang lebih dari segitu, ada yang 900 tahun, itu udah biasa. Nah, namun umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, Nabi kita sudah memberikan isyarat, galib-galibnya umur umat beliau itu mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Rasul sudah bersabda seperti itu. Artinya dengan cara apapun manusia mencari format untuk panjang umur seperti umat Rasul-Rasul terdahulu, apalagi untuk tidak mati, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Yang mengabarkan kepada kita adalah utusan Allah, ya, yang mustahil dusta. Yang mengabarkan kepada kita, ya, adalah Allah melalui utusannya dalam Al-Quranul Karim. Banyak orang-orang orientalis barat yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan statement itu ingin menjatuhkan nama baik kenabian dan kerasulan Nabi kita. Ketika Nabi kita mengatakan umur umatku antara 60-70 tahun. Nah, dari masa itu dulu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi kita, mereka mencari cara berusaha keras untuk membatalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa umur umat manusia di zaman beliau dari mulai kerasulan beliau sampai hari kiamat galib-galibnya 60-70 tahun. Nah, terus akhirnya para ilmuwan menggali berbagai cara untuk panjang umur agar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bohong. Ya, agar Nabi Muhammad itu artinya bisa jatuh, bisa bubar, ya, kenabiannya, kerasulannya tidak akan dipercaya karena ucapannya bohong. Nah, dari zaman Nabi mengatakan statement itu, sampai saat ini tidak ada hentinya para ilmuwan daripada mereka yang, ya, ingin membuktikan kebenaran kenabian Nabi akhir zaman ini melalui ucapan Nabi akhir zaman ini yang barusan, mencari format bagaimana manusia panjang umur. Ternyata sampai sekarang belum ada yang mampu mencetuskan satu format, ya, bagaimana manusia panjang umur. Gak ada. Dengan cara olahraga itu, olahraga ini, dengan cara mengkonsumsi itu dan ini, tetap aja umurnya pendek semuanya. Ya, dengan cara apapun. Kenapa dipendekkan? Karena dipendekkan itu sebetulnya karena sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umur Nabi Muhammad dan umatnya sengaja dipendekkan oleh Allah. Kenapa? Di antaranya yang pertama, agar tidak terlalu repot dengan urusan dunia yang akan ditinggalkan. Ya, kalau semakin panjang umur kan kerepotan dengan dunia itu semakin panjang lah otomatis. Tapi kalau semakin pendek umur itu kan artinya urusan
Urusan dunia otak ini tidak terlalu mumet kan. Nah, lalu apalagi agar ya pengabdiannya kepada Allah itu dalam kehidupan di dunia tidak lama. Masya Allah, tuntutan harus ibadah, sholatnya, saumnya, itunya, ininya, segala bentuk ibadah dalam hidupnya umat Nabi Muhammad ini tidak usah lama-lama. Ini saking sayangnya Allah. Dengan dipendekkan umur artinya tidak usah lama-lama. Kan Allah yang mengatur umur itu. Nah, bagaimana dengan pahalanya? Ingat, pahalanya akan Allah kasih jauh lebih besar, lebih hebat ketimbang pahala yang Allah berikan kepada umat rasul-rasul terdahulu, ya, yang panjang-panjang umurnya, yang kuat-kuat, yang amalnya banyak. Padahal umur umat Nabi Muhammad cuma umpamanya 40 tahun. Kan rata-rata yang disebut umur 60 tahun atau 70 tahun, umur aktif ibadahnya itu tidak lama. Umur aktif ibadahnya. Ya. Umur aktif ibadahnya itu umpamanya dari mulai balik. Umpamanya 15 tahun, itu kan, itu umur aktif ibadah. Nah, dari 15 sampai 70 tahun berarti umur aktif ibadahnya berapa tahun? Coba. Berapa tahun? Hah? 55 tahun. Kan 55 tahun. Coba umur umat Nabi Musa dulu. Ada yang 1000 tahun. Allah. Amal yang sedikit tapi diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa. Masya Allah. Itu yang kedua. Ini sebagai apa? Sebagai wujud banget sayangnya Allah kepada umat kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Ditambah lagi adalah dengan diangkatnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala tuntutan-tuntutan yang berat-berat. Yang dulu Allah tuntutkan kepada umat-umat para rasul terdahulu. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, wal aglal allati kanat, ya. Wal aglal. Aglal itu apa? Ya. Aglal itu adalah belenggu-belenggu yang memberatkan mereka. Itu yaitu tuntutan-tuntutan dari Allah yang cukup berat bagi mereka. Lalu wa yadau anhum israhum. Ya. Allah melepas apa? Melepas perjanjian-perjanjian yang berat, semua menjadi ringan. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman umat terdahulu, ya, kalau tangan sudah berbuat maksiat atau kezaliman, maka orang ini tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah kecuali harus dipotong tangannya. Kalau mata, umpamanya udah bermaksiat satu kali saja pandangan mata itu, maka tidak diterima tobatnya kecuali harus dicongkel matanya. Itu dulu dalam syariat dulu. Allah. Kalau pakaian kena najis umpamanya, ya, maka tidak bisa dibasuh dengan air, harus dipotong, harus digunting, ya. Allah. Itu syariat dulu, berat sekali. Kalau dulu itu, kalau sholat harus di tempat khusus, tempat ibadah kayak kita masjidnya lah, gitu kan? Nah kalau bepergian terus tidak menemukan
ya, tempat ibadahnya walaupun bertahun-tahun maka tidak bisa menjalankan ibadahnya. Nanti ketika kembali ketemu dengan tempat ibadahnya wajib diqodho. Ini kan berat sekali. Masya Allah. Adapun bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan berdosa, mata berdosa, telinga berdosa. Masya Allah. Tidak ada tuntutan yang berat dari Allah Ta'ala harus memotong tangan, mencokel mata, enggak ada. Tidak ada. Bahkan dalam syariat Nabi yang dulu itu, ya, kalau melakukan dosa-dosa yang khusus, ya, itu tidak bisa diterima tobatnya oleh Allah kecuali harus membunuh dirinya. Itu kan saling bunuh, seperti cerita dulu zaman Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa meninggalkan, ya, kaumnya, lalu ditugaskanlah adik beliau yaitu Nabi Harun alaihissalam. Lalu tiba-tiba ini kaum Nabi Musa alaihissalam menyembah apa? Menyembah api, menyembah sapi. Menyembah sapi. Begitu Nabi Musa alaihissalam pulang, melihat kaumnya ditinggalkan cuma tidak lama lah gitu kan ditinggalkannya. Tiba-tiba kaumnya sudah mengelilingi sapi, sudah tawafnya mengelilingi sapi ini. Marah Nabi Musa alaihissalam. Kumpulin semuanya, ya. Suruh tobat semuanya. Apa cara tobatnya? Cara tobatnya saling bunuh, coba bayangkan. Ya, kalau yang tidak terbunuh itu, yang tidak mati itu tidak diterima tobatnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW sebesar apapun tobatnya, asal kembali kepada Allah merasa menyesal, ya, memohon ampunan Allah, sebesar apapun tobatnya, Allah pasti menerima tobatnya. Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Allah. Salat bagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan tanah di muka bumi ini semuanya tempat sujud. Benar bahwa salat di masjid itu lebih afdal, tapi bagi umat Nabi Muhammad itu tidak dipersulit oleh Allah Ta'ala. Mau salat dimanapun jadi. Kamu mau salat di jalan raya silakan, walaupun banyak tai kuda umpamanya. Di tempat-tempat halayak yang biasa dipakai lalu lalang umum, kalau di situ ada najis, hatta najisnya dismughalladhah, kalau kita sholat di atas jalan tersebut, walaupun tidak pakai sajadah, walaupun kena, ya, pakaian kita, kulit kita kepada najis tersebut, sholatnya sah. Coba bayangkan, najisnya sampai jadi ma'fu. Allah. Yang zaman dulu kalau kena dikit aja najis ke pakaian tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa walaupun dicuci dengan air sebanyak air lautan, kecuali harus dipotong. Allah, ini namanya aglal isrun, ya. Jadi perjanjian-perjanjian yang berat yang ditetapkan oleh Allah kepada umat para rasul terdahulu itu semua dilepas oleh Allah, ya, bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, ya, umat-umat dulu itu ada sapi-sapi, unta-unta dan domba-domba yang tidak boleh dimakan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh, tidak boleh, ya. Unta-unta atau domba-domba yang punya sifatan-sifatan tertentu, itu kan, yang disebut di dalam Al-Quran. Disebut juga dalam hadis, ada ilham, ada saibah, ada bahirah, ada wasilah, itu kan? Nah, di dalam kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu dibolehkan. Itu dianggap baik. Gak ada istilah ini unta sudah melahirkan sekian lalu tidak boleh disembelih, enggak. Dan Allah menyatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.
Ini dalam syariatnya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Nah, ini sebagai wujud sangat kasih sayangnya Allah kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umurnya sudah dipendekkan, ya. Lalu juga apalagi di yang tuntutan-tuntutan yang berat diringankan, kan? Perjanjian-perjanjian yang berat juga diringankan, belenggu-belenggu yang menjadikan berat dalam kehidupan ini lalu juga dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, ditambah lagi kenapa umat ini ditaruh di akhir, gitu kan? Agar umat ini semakin cepat mendapatkan balasan atas amal solehnya, atas ketakwaannya, atas imannya, atas Islamnya, atas ihsannya yang begitu besar, di mana umat para rasul terdahulu hidupnya sudah lama, ya beban ibadahnya juga berat, tambah lama lagi, pahalanya juga dikit. Sudah itu nanti kalau mati masuk kubur dari zaman dulu sampai hari kiamat kan lebih panjang, lebih lama kan? Umat Nabi akhir zaman tidak. Kalau mati sekarang menunggu akhir zaman, menunggu hari kiamat itu tidak terlalu lama. Dan agar semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam prosesnya cepat untuk meraih anugerah-anugerah dari Allah yang tiada batasannya. Nikmat yang abadi, nikmat yang sempurna di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Inilah kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Lalu umat Nabi Muhammad di dalam hadis disebutkan, ketika dibangkitkan dari alam kubur, itu lebih dulu dari semua umat terdahulu. Umat para rasul terdahulu tidak dibangkitkan dari alam kuburnya, menunggu dibangkitkan dulu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih dulu. Lalu setelah dibangkitkan, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling dulu diproses oleh Allah. Kalau yang diproses, kenapa begitu? Karena sangat banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke surga tanpa diproses dulu. Namanya bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihisab, tanpa diproses. Masya Allah, semoga kita termasuk kelompok ini dengan syafaatnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat rasul-rasul terdahulu, hatta nabinya, hatta istri nabinya, hatta putra putri nabinya, tetap walaupun ujungnya harus masuk surga, tetap harus diproses dulu. Masya Allah. Proses itu bukan sebentar, proses itu lama. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua bagian. Sebagian diproses, tapi diprosesnya dipercepat. Sebagian tidak diproses, langsung masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab, tanpa dihisab. Allah, tanpa diproses, masuk. Ya, nak, masuk, gitu kan? Langsung masuk surga. Enggak diproses. Cuma dilewatin doang tempat-tempat proses itu. Allah, tidak diaudit, Masya Allah. Tidak diaudit. Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Yang kita sebagai umat Nabi Muhammad harus tahu ini. Bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa senang, bagaimana kita bisa bahagia menjadi umat Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak tahu anugerah apa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi akhir zaman. Umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara maulid yang kita adakan dan diadakan oleh semua umat Islam sebetulnya adalah sebagai pendohiran rasa syukur dalam hati, pendohiran dan rasa bahagia bahwa kita oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad
bahwa Allah sudah mentohirkan kekasihnya di muka bumi ini yang disebut dengan maulid, yang mana kelahiran beliau mengandung arti kelahiran segenap kebaikan, kelahiran rahmatan lil alamin, kelahiran bil mu'minina raufur rahim, kelahiran Al-Quran, kelahiran sunnah, kelahiran ilmu yang sakral, niat-niat yang agung, akhlak yang terpuji, amal-amal soleh, kalimah thayyibah, kelahiran derajat yang tinggi, kelahiran anugerah yang terbesar dari Allah yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran syafaat uzma, pembelaan dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang dahsyat, sehingga dengan syafaat Nabi banyak umatnya yang dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Allah. Ini makna kelahiran ini luar biasa, kelahiran keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang abadi, yang luar biasa. Maka kita mensyukuri kelahiran Nabi kita semuanya. Mengagungkan kelahirannya, ya, karena kelahirannya mengandung makna itu semua. Kalau Nabi kita tidak dilahirkan, tidak akan terbukti itu semua. Allah. Lalu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika makhluk semuanya masih diproses ribuan tahun, umat Nabi Muhammad adalah umat yang lebih dulu dilewatkan di atas Shiratal Mustaqim mengikuti sang nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Umat yang lebih dulu dimasukkan ke surga sebelum umat para rasul terdahulu. Sehingga dalam hadis Nabi kita mengatakan, innallaha harramal jannah 'alal anbiya hatta adkhulaha wa harramaha ala sairil umam hatta tadkhulaha ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga, ingat, kepada seluruh nabi sehingga aku dulu yang lebih dulu masuk, kata Kanjeng Nabi. Dan Allah mengharamkan surga, ya, pada seluruh umat para rasul semuanya, ya, kecuali umatku dulu yang harus lebih dahulu masuk ke surga. Semoga kita termasuk kelompok ini. Allah. Anak-anak yang Buya cintai, ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling beruntung, umat yang paling baik. Apapun kunci kesuksesan dengan gampang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat nabinya. Cuma PR kita adalah menggali kunci-kunci ini, ya, yang diajarkan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini, apalagi mau hidup nanti dikubur di akhirat, tidak bisa dengan kekuatan otak saja, tidak bisa dengan skill saja, tidak bisa dengan kekuatan fisik kita saja. Lah, tidak bisa. Harus ada hubungan yang kuat antara diri kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Harus ada hubungan yang kuat antara diri kita dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dengan otak saja. Perlu ini nih, coba lihat nih. Ini apa? Ini adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk berdoa kepada Allah, alat untuk memuji Allah, alat untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, kan? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan? Ketika mengutarakan kalimah-kalimah thayyibah, kan? Kan ada yang terhitung, ya, ada yang terhitung. Nah, maka ini nih, nah, tidak bisa dengan otak saja. Tidak bisa, walaupun kita punya otak begitu jenius, tidak bisa. Tidak bisa. Ingat, bumi, langit dan seisinya, alam dunia, alam akhirat, semuanya Allah yang bikin. Allah yang ngatur. Kita semua nggak bikin diri kita sendiri. Kita nggak mengatur kehidupan kita sendiri, enggak. Siapa yang bikin kita?
Siapa yang bikin fasilitas hidup ini di dunia ini? Yang bikin tanah, air, api, siapa? Yang bikin udara, yang bikin angin, yang bikin cahaya dan kegelapan, siapa? Allah. Yang bikin makanan, minuman yang ada di muka bumi ini, siapa? Allah. Lalu yang bikin akal kita siapa? Allah. Lalu kita bisa apa? Saya sudah bisa bikin ini, bikin ini. Bikin dari mana? Ya, kamu bikin diri kamu sendiri? Enggak. Kamu bikin otakmu? Enggak. Lalu saya bikin itu, bikin ini. Wah, sekarang ini bikinan saya semuanya. Lalu yang dipakai bahannya bikinan siapa? Apa kamu pernah bikin tanah? Apa kamu pernah bikin nikel? Apa kamu pernah bikin itu ini? Gitu kan? Semua Allah yang bikin. Makanya kalau tidak kuat hubungan hati kita dengan Allah, walaupun kuat akal kita, hancur. Tidak akan bisa. Makanya perlu ini. Ya, perlu ini. Tidak hanya otak saja, perlu ini. Perlu ruku sujud, perlu sholat, perlu saum, perlu baca Quran, perlu wirid, sholawat, zikir dalam hidup ini. Ya. Dan ingatlah bahwa hidup ini tidak lama. Sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi kelak di akhirat, esok di akhirat. Cerita hidup di dunia kan gak ada yang lama. Ya. Kehidupan yang abadi itu nanti di akhirat. Makanya gak bisa dengan kekuatan otak semata, gak bisa. Gak bisa dengan kekuatan fisik kita semata, gak bisa. Harus gitu kan, kekuatan yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya. Ingat itu. Harus dengan petunjuk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Harus dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika Allah memberikan petunjuknya, ketika Allah memberikan pertolongannya kepada hambanya, yang namanya Muhammad, cuma satu orang namanya Muhammad. Cuma satu orang namanya Muhammad, bayangkan. Beliau sudah yatim dari mulai dihamilkan. 2 bulan oleh ibunya Sayyidatuna Aminah, sudah yatim. Bayangkan. Ketika lahir beliau dalam keadaan yatim. Lalu beliau tidak diurus oleh ibunya, hanya beberapa hari. Lalu diurus oleh Siti Suhaibah As-Salamiyah, tidak lama. Lalu diurus sampai 4 tahun oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Dari kampung Bani Sa'ad yang jauh dari Mekah, kira-kira 120 kiloan lah gitu kan. Masya Allah. Lalu setelah itu diurus oleh Ummu Aiman dan ibunya. Tidak lama kemudian diurus oleh kakeknya. Itu Abdul Muttalib. Lalu kakeknya wafat, diurus oleh uaknya, kakak ayahnya, yaitu Abu Talib. Masya Allah. Yang namanya Muhammad, Masya Allah, seorang yang namanya Muhammad mau dibunuh oleh banyak kabilah, oleh banyak kerajaan, mau ditumpas, mau dibantai, mau disirnakan, padahal yang namanya Muhammad tidak punya apa-apa. Ya. Lalu mampu mengalahkan semuanya. Ingat, itu kekuatan siapa? Jawab. Itu pertolongan siapa? Itu petunjuk siapa? Allah. Begitulah ketika seorang hamba sudah punya Tuhan yang hak, sudah punya Allah. Kan? Meskipun tidak punya senjata mutakhir, meskipun badan ini lemah fisiknya, tapi kalau sudah punya Allah, ingat, segalanya kan milik Allah, segalanya kan oleh Allah. Udah dekat Allah, udah dicintai oleh Allah, sudah. Ya, tinggal minta saja kepada Allah. Karena semuanya milik siapa? Diatur oleh siapa? Dirajai oleh siapa? Oleh Allah. Itu perlunya kita harus dekat dengan siapa? Dengan Allah. Harus banyak berdoa kepada siapa? Harus bersandar kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Paham? Gunakan kekuatan akal kita, gunakan ya
segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi ingat jangan bersandar ke situ. Bersandarlah hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi kita, kesuksesan Nabi kita. Karena apa? Karena kedekatannya dengan Allah. Kesuksesan Nabi kita karena apa? Karena beliau dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah. Masya Allah. Kesuksesan Nabi kita adalah manusia yang paling tahu kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling takut oleh Allah, manusia yang paling bertawakal kepada Allah, manusia yang paling syukur kepada Allah. Kesuksesan Nabi kita, beliau adalah manusia yang paling terpuji seluruh akhlaknya. Masya Allah, paling terpuji seluruh akhlaknya, paling terpuji juga seluruh ucapannya, paling terpuji seluruh perbuatannya. Masya Allah, paling terpuji dakwahnya, tablignya, taklimnya, tarbiyahnya. Tidak ada makhluk yang paling terpuji kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adik-adik Buya yang Buya cintai, ya, mari kita melalui acara yang agung ini, ya, belajar lebih mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Tidak akan bisa dengan kekuatan ini, tidak akan bisa. Stres, nyonya duit stres, nyonya dunya teh, alah panas. Makanya dalam bahasa Arab uang itu disebut apa? Dirham atau dinar. Tahu nggak? Dirham, dari daro tadinya, ya, dari daro dairun. Apa dir itu? Muter. Apa hamun itu kebingungan. Jadi duitnya anu muter-muter naon? Kebingungan. Komo geus ning harupan pinjol euy jeung Bang Emok. Alah. Iya. Iya enggak? Iya kan? Tuh kan? Orang yang stres di dunia itu gara-gara duit, bukan gara-gara getol sholat. Bener enggak? Coba. Orang sampai masuk ke penjara, tangkap KPK juga kan, gara-gara apa? Duit. Nah, ini yang bikin bingung itu, makanya disebutnya dirham. Dir itu dairun, dairul ham. Apa dair itu? Muter. Apa hamun? Kabingung. Ada lagi kata lain, dinar. Apa dinar? Asal katanya dinarin. Apa dinarin? Itu ada apinya. Ada apa? Ada apinya. Makanya bagaimana hawa nak? Panas. Bikin Masya Allah, dan sampai rumah tangga bercerai-berai berantakan gara-gara si dinar tuh dan si dirham itu, kan? Sampai orang saling bunuh, berperang tuh kan, berperang saling bunuh gara-gara si itu tuh, si dinar dan si dirham itu. Masya Allah. Banyak orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan saum, buka aurat, meninggalkan Quran, meninggalkan majelis taklim, majelis sholawat. Nggak ada itu orang itu di situ. Gara-gara siapa? Si dinar, si dirham itu. Motor terus itu kan. Masya Allah, liar hirup nanti. Terus gitu, paeh. Terus paeh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, kan? Masya Allah, lupa dari Allah, lupa dari ibadah, lupa dari majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, lupa dari Rasul, lupa dari sholat, saum, ya, dari
wirid-wirid kalimah thayyibah. Nah, ingat, dilupakan oleh itu. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, hingga kalian mengunjungi alam kuburan kalian. Begitu kalian mengunjungi alam kuburan kalian, zurtum al maqabir, ziarah ke alam kuburan kalian, masuklah ke alam kuburan kalian, baru setelah itu kalian sadar bahwa dirham itu menipu, penipu ulung, bahwa dunia itu penipu ulung, gitu kan? Maka ulama mengatakan, do'ud dunyakum, ya, taruhlah dunia kalian di atas telapak tangan kalian. Wala tad'uha fi qulubikum, jangan menaruh dunia di hati kalian. Ai dituna dunia di dieu mah wah euy lieur. Sumpek. Taruh dunia di mana? Jadi enggak bawa urusan hati, enggak. Hati enggak terpengaruh. Hati enjoy saja, itu kan? Karena menaruh dunia di mana? Di tangan. Orang yang menaruh dunia di hati, walaupun sedikit, pasti akan mengkeruhkan alam hatinya, akan membingungkan alam hatinya. Nah, mudah-mudahan dari kumpulan kita yang sangat singkat ini, ya, membuahkan hidayah dari Allah bagi kita semuanya, sehingga kita mampu bermuamalah, bergaul dengan Allah lebih dekat, lebih baik, ya. Dan kita juga semakin bersandar kepada Allah Ta'ala. Kita semakin berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, ya. Kita semakin cinta dan ta'zim kepada Allah. Kita semakin tunduk kepada Allah. Kita semakin cinta dan ta'zim dan taat kepada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita menggarap dunia ini, ya, penuh dengan nilai-nilai pengabdian kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa memakmurkan dunia itu, ya, dalam kegersangan pengabdian kepada Allah. Tidak ada nilai pengabdian kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa memakmurkan dunia ini dengan penuh nilai-nilai pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, semoga sukses semuanya, ya, menjadi ekonom-ekonom, pembisnis-pembisnis yang berkah semuanya bagi kita, keluarga, dan bagi bangsa yang kita cintai semuanya, ya. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan, ya. Dan Abuya juga mohon didoakan oleh semuanya, ya. Semoga Abuya dan keluarga besar Pondok Pesantren Internasional Syifa Al-Mahmudiyah selalu ada dalam hidayah Allah dan taufiknya, selalu dilimpahi kasih sayang Allah dan barakahnya, dan juga selalu oleh Allah dijaga dari segala kejelekan zahir dan batinnya, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari kejahatan makhluk yang jahat, ya, dan dari godaan setan, ya, dari murkanya Allah baik di dunia maupun di kubur dan di akhirat. Dan kita semua semoga melalui majelis yang agung ini mendapat syafaat dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita, ya, penuh dengan berkah, dengan rahmat, dengan hidayah, dengan nikmat, dengan rizki yang hissi dan ma'nawi, dan juga dikabul segala hajat, diampuni segala dosa-dosa kita, di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah, dan juga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, dan juga dijauhkan dari api nerakanya dengan keagungan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan salawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
bareng semua yang keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya Habibi ya Muhammad,